Baik, terima kasih Anda kembali lagi bersama kami di Fokus Kita. Masih berkaitan dengan Bulan Bakti Gotong Royong di tahun 2017, yang mana Kota Solo sudah berbenah dan menjadi semangat ataupun juga boleh dibilang komitmen untuk kemudian menghadirkan lagi kata-kata gotong royong. Mungkin selama ini hanya hadir di level sekolah dasar SMP. Bagaimana kemudian gotong royong itu disebut-sebut dalam mata pelajaran mereka begitu. Pada hakikatnya bagaimana masyarakat ini kemudian mengaktualisasi gotong royong ini dengan suasana yang kekinian. Ini memang saya kira ada tantangan yang lebih, bukan sulit, tapi ada tantangan di sana. Pak Widi, bagaimana kita istilahnya, orang mungkin sudah paham nih, banyak yang mengakui gotong royong itu perlu, gotong royong itu penting dan memang menjadi identitas bagi Indonesia bangsa ini. Tapi dalam kehidupan sehari-hari boleh dikatakan nihil begitu. Bisa mungkin nggak nihilnya, kadang kan kita sudah melaksanakan hanya kata-kata gotong royong itu biar tumbuh lagi, tumbuh menjadi semangat lagi baik di ASN, di OPD yang nanti akan meneladani tadi Pak Asta tadi, ataupun mungkin kepada masyarakat luas, biar bahwa ada bulan-bulan tertentu dan itu sebetulnya adalah bulannya kita, bulan bakti gotong royong, budaya yang telah ada sejak zaman nenek moyang. Hanya mungkin aplikasi implementasinya memang beragam, ya kan, sangat beragam. Tidak hanya dalam arti gotong royong keresek-resek, tidak. Semuanya permasalahan-permasalahan di tiap kota sesuai dengan dinamika perkembangan era di kota itu berbeda. Solo memang berbeda. Jadi Solo itu sudah terpatri nanti kota yang bersih, udaranya yang sehat, nyaman, termasuk mungkin nanti hal yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Di samping juga masalah-masalah yang lain yang sebetulnya sudah Solo kan kerukunan umatnya, itu momen dalam arti keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat kota Solo ini harus tetap terjaga. Nah, ini relevan juga dengan wali kota itu memberikan pedoman kepada ASN, kepada OPD. Ada 5 mantap yang dinamakan 5 mantap. Ya, mantap yang pertama ini kita harus mantap kejujuran. Mantap kejujuran. Mantap kedisiplinan, memberikan teladan untuk jujur, untuk disiplin, untuk melayani, pelayanan, untuk berorganisasi. Nah, yang kelima inilah yang gotong royong dalam arti luas. Gotong royong dalam mantap, arti gotong royong berarti ya. Dalam rangka merencanakan kota ini juga bersama-sama masyarakat, mengawasi pembangunan juga bersama masyarakat, dan kadang pemerintah tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan sendiri karena memang terbatasnya anggaran. Nah, ini ingat gotong royong, biasanya ingat swadaya masyarakat. Di bulan itulah kita, saya bagaimana swadaya masyarakat itu agar berpartisipasi di dalam pembangunan, agar mereka ketika dibangun lingkungan, tentunya masyarakat harus ikut memiliki, ikut handarbeni hasil-hasil daripada pembangunan yang telah dicapai. Baik. Itu maknanya gotong royong harus selalu dalam 1 tahun ini ada 1 bulan yang namanya itu bulan bakti gotong royong. Gotong royong. Jadi mindsetnya itu. Gotong royong. Ini identik dengan bagaimana swadaya masyarakat di sana, baik itu secara dana ataupun juga tenaga, pikiran dan sebagainya diupayakan bersama di situ. Bersama di situ. Namanya gotong royong. Disitulah mungkin rasa persatuan, kesatuan NKRI itu ada di situ. Tumbuh di sana. Negara hadir di dalam konsep itu. Muncul di situ. Itu loh. Baik. Jadi memang kalau pemirsa yang ada di rumah barangkali sudah pasti akan penasaran bagaimana kemudian nanti tanggal 12 di hari Jumat ada pencanangan ya. Ini di 5 kecamatan lebih detailnya.
ada hubungannya dengan rencana kegiatan yang pastinya akan diketahui dari 5 kecamatan yang ada. Mungkin ada perbedaan nggak dari Jebres dengan Lawean atau Pasar Kliwon? Ini perbedaannya di mana, Pak Asta? Mungkin dihadiri oleh Pak Wali Kota di kecamatan yang mana atau seperti apa? Ya, pertama Mas Henry, Pak Wali ingin mewujudkan mantap gotong royong. Mantap gotong royong di Solo ini. Oke. Dari mantap gotong royong ini dapat kita maknai sebagai kebersamaan, ya, persatuan, kesatuan dalam rangka mempercepat mencapai tujuan. Artinya dengan gotong royong ini, ya, semua dapat cepat selesai, ya, dilaksanakan. Nah, tentu di sana ada kekompakan dan seterusnya. Nah, ini akan kita tandai dengan pencanangan tanggal 12 Mei besok. Di 5 titik ini, titik pertama adalah di Pajang. Pak Wali akan hadir pertama di sana. Ya, tentu di Pajang sudah disambut masyarakat di sana. Di sana akan melibatkan Karang Taruna dalam rangka bagaimana gotong royong nanti mengatasi persoalan-persoalan bencana, seperti kebakaran, ya, mungkin hal-hal yang lain. Nanti dalam hal ini ada SKPD atau OPD yang melakukan kebersamaan itu atau pelatihan itu. Kemudian Dinas Kesehatan dan PMI akan melaksanakan penyuluhan dan pemeriksaan jentik di wilayah paling tidak satu kampung di situ untuk kegiatan 1 hari. Kemudian dari BPWS akan melaksanakan pengangkatan dapuran bambu yang menyumbat sungai Kalibrojo yang ada di sana, bersama tentu dengan Dinas Lingkungan Hidup. Harapannya memang sungai ini betul-betul tidak hanya bersih, tetapi juga steril dari hambatan-hambatan, termasuk bambu atau dapuran bambu atau batang-batang yang lain. Lebih dari itu, tentu kegiatan yang dilakukan bersama di sana nanti akan mengembang dengan OPD-OPD lain di bidang-bidang lain, dan tentu itu adalah teman-teman OPD kami yang ada di Pemkot Surakarta. Ini di Pajang. Lain pula yang ada di Jebres. Di Jebres ada Mantep ya, Mantep TV, TA TV itu. Di Jebres, kegiatan swadaya masyarakat lebih besar. Artinya berbarengan dengan itu ada teman-teman dari Kasmaji, ya, yang ikut bersama-sama di dalam bulan bakti gotong royong ini. Sehingga nanti masyarakat Kasmaji, ya, nanti silakan alumni yang kemarin sampai dengan alumni yang sudah sukses di Jakarta, nanti bisa terlibat di situ. Dan kemudian juga pengusaha-pengusaha di lingkungan. Nah, harapannya terus-menerus bergulir selama sebulan ini. Ya. Kemudian lain pula yang ada di kecamatan lain, ya, seperti di Serengan, katakanlah. Di Serengan nanti akan melakukan penyuluhan penataan yang ada di pinggir kali. Bagaimana mungkin masyarakat itu tinggal atau membuat rumah di pinggir kali? Ini sangat berbahaya. Ini harus disuluh, harus diberitahu agar yang bersangkutan, masyarakat yang tinggal di bantaran sungai ini harus segera pindah demi keamanan jiwa mereka. Ya, ini karena sungai itu cukup besar pada saat-saat musim hujan. Itu di Serengan. Lain pula nanti di Banjarsari. Banjarsari lebih terkenal pada kegiatan kaki limanya. Berarti nanti ada kegiatan-kegiatan penyuluhan terhadap kaki lima yang ada di Banjarsari. Bagaimana lebih penting kaki limanya, apa lebih penting tamannya? Ya, ini pertanyaan buat kita berdua. Mohon maaf, bersama. Jadi lebih penting PKL, apa lebih penting tamannya? Saya bilang semua penting. Tapi harus ditata. Mohon maaf. Ini atau pejalan kakinya yang lewat di situ. Sama aja ya. Semua penting. Jadi oleh sebab itu memang pemerintah berkewajiban menata dan masyarakat bergotong royong untuk, ya,
mengikuti penataan itu. Oke. Kira-kira begitu yang terus-menerus selama bulan Mei ini, dan diharapkan memang seperti kita juga melakukan ibadah puasa. Ya, jadi pada saat bulan bakti gotong royong ini giat mereka, tapi pada saat bulan-bulan berikutnya giat bukan begitu ya. Nanti kita akan terus mengajak Pak Lurah Bu Lurah sebagai kader di masyarakat untuk menggeliatkan kegiatan masyarakat agar kita mencapai pada tahapan mantap gotong royong. Iya, mantap gotong royong. Pastinya ini bukan hanya di bulan Mei kemudian kita bergotong royong, bersihkan lingkungan dan lain sebagainya. Di bulan yang lainnya lantas kita berdiam diri, bukan begitu yang dimaksud? Bukan begitu. Widi ya. Bagaimana kemudian ini hanya momen yang harus kita ingatkan lagi untuk terus meningkatkan lagi gotong royong ini. Lantas dari tahun ke tahun mungkin ada perbedaan antusias seperti apa di kita melihat di Kota Solo ini, nanti akan kita tanyakan ke Pak Widi setelah jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Fokus Kita.